Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, saya Satya Bilal. Di kesempatan sore hari ini akan bersama-sama rekan-rekan semuanya. Kita akan ada dalam kegiatan yang tentunya kita sudah tunggu-tunggu, ada webinar bincang kita, optimalkan usaha Anda dengan digital marketing dalam menghadapi new normal. Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini masih sedang melakukan join gitu ya, nanti kita akan sama-sama sharing dan terutama buat teman-teman yang sore hari ini sudah bergabung, nanti kita akan bertemu dengan 3 narasumber yang spesial. Yang pertama kita akan ketemu dengan Mas Junior Eka Putro, seorang konsultan digital marketing dari Jejak Digital. Kemudian ada Mbak Alia Mirza, founder Great Digital Indonesia dan mentor dari Google Gapura. Dan ada Kak Nurlail, founder HipMe, pelaku usaha dan juga finalis dari Instagram Academy. Saya sendiri, Satya Bilal, selaku Wakil Sekjen ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta. ICSB sendiri merupakan perhimpunan UMKM International Council for Small Business. Nah, hari ini kita akan segera memulai kegiatannya. Buat rekan-rekan mungkin nanti yang sudah ikutan hadir, ikutan join gitu ya, boleh melakukan interaksi tanya jawab. Nanti ada di tombol atau icon tanya jawab gitu ya. Baik, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, saya akan segera memulai kegiatan di sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Saya Satya Bilal, senang sekali di kesempatan hari ini bisa bersama teman-teman menambah ilmu dari webinar teman-teman dari Kita Tama Organizer ya mengadakan bincang kita volume 2. Volume yang pertama sudah pernah diadakan dan kali ini kita hadir di volume 2 tentang optimalkan usaha Anda dengan digital marketing dalam menghadapi new normal. Rekan-rekan, kali ini saya juga ingin menyapa para narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Selamat sore buat Mas Junior Eka Putro, biasanya saya manggil Mas Rio nih. Hai Mas Rio. Selamat sore Mas Satya, selamat sore. Sehat-sehat Mas Rio. Alhamdulillah sehat-sehat, lagi puasa tetap sehat. Wah, sehat. Luar biasa. Dan kedua kita ketemu sama Mbak Alia Mirza, founder Great Digital Indonesia dan juga mentor dari Google Gapura. Halo Mbak Alia, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Alia? Suaraku? Oh iya, baik, alhamdulillah Mas Satya. Gimana Mas Satya kabarnya? Baik, hari ini kita sama-sama akan sharing ya Mbak mengenai internet marketing dan juga mungkin nanti boleh ada sedikit tutorial gitu buat rekan-rekan. Bisa. Oke, dan ini mungkin kita mau menyapa Mbak Nurlail, mungkin teman-teman host bisa di-unmute dulu nih, kayaknya masih termute nih Mbak Nurlail nih ya. Kita mau menyapa founder dari HipMe dan juga ini ada teman-teman dari Instagram Academy. Hai Mbak Nurlail, apa kabar? Halo semuanya, baik alhamdulillah Mas. Sehat-sehat ya? Ya. Nah, nanti kita boleh ya teman-teman yang gabung di kesempatan sore hari ini belajar mengenai konten-konten yang udah dikreasikan sama teman-teman HipMe. Bisa. Oke, asik. Dan teman-teman juga saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan yang memperingati kenaikan Isa Al-Masih hari ini, kami dari Kita Tama dan juga ICSB Indonesia mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih untuk rekan-rekan yang merayakan. Dan juga untuk rekan-rekan yang menunaikan ibadah puasa, hari ini kita ngabuburit sama-sama ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang digital marketing. Mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah menggunakan tools ini untuk keperluan usaha, untuk memasarkan produk jualannya, dan juga melakukan branding dari tempat teman-teman melakukan usaha. Nah, kali ini kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol tentang ilmu-ilmu yang sudah dimiliki para mentor kita di kesempatan sore hari ini.
Tapi saya juga ingin menyapa teman-teman kita yang ada dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Jangan lupa kegiatan kita di sore hari ini juga kita share melalui Facebook. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau repost atau reshare itu diperkenankan. Dan jangan lupa di akhir agenda kita kali ini kita ada sesi survei polling dan harapannya teman-teman bisa mengikuti. Nah, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama yang pertama Mas Rio nih mengenai peran digital marketing dalam menghadapi new normal. Nah, sebenarnya Mas, pertanyaan awal dulu nih sebelum present materinya ya. Mas, sebenarnya digital marketing itu tuh apa sih Mas? Kan mungkin banyak yang udah tahu tapi belum banyak yang ngeh nih mungkin. Dan mengapa perlu dioptimalkan, terutama di musim pandemi seperti sekarang? Ya sebenarnya sih masalahnya simple ya. Digital marketing itu ya kegiatan marketing, tapi melalui saluran digital. Sebenarnya nggak ada yang beda, hanya salurannya saja. Ya kenapa juga kita harus optimalkan ya mungkin nanti di materi saya tuh lebih detail, tapi sebenarnya pada saat pandemi ini justru orang-orang itu mengalami kesulitan untuk jalan di konvensional gitu. Ada PSBB, jadi orang juga keluar. Nah, terus mereka jadinya lebih banyak menghabiskan waktunya di digital. Nah, terus juga dari sisi kesehatan, dari sisi ya mereka secara psikologis mereka akhirnya melakukan semuanya lebih dekat melalui mobile-nya dia, mobile gadget-nya dia. Kira-kira gitu sih. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan. Mobile gadget. Baik, berarti saat lagi kita bakal belajar banyak belajar dari Mas Rio. Dan sebenarnya buat teman-teman host, saya bisa minta dibantu untuk mute dulu nih narasumber yang lainnya, ada Mbak Alia Mirza dan juga Mbak Nur Lail ya. Karena kita cuma punya waktu singkat padat nih ya, 15 menit untuk bisa menyimak materi dari Mas Rio. Silakan Mas Rio. Oke, langsung aja ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sedikit bicara tentang digital marketing. Jadi kalau kita bicara digital marketing, ini sebenarnya adalah beragam aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan teknologi digital, khususnya internet. Itu tuh yang bisa dilakukan di sini nih ya. Apa aja yang dipasarkan biasanya sih produk maupun jasa. Tapi ada beberapa juga yang berpendapat bahwa sebenarnya bukan hanya teknologi internet, tapi juga teknologi yang berhubungan sama mobile, telepon seluler. Nah, pada saat kita bicara digital marketing gitu ya, ini sebenarnya sudah 30 tahun di tahun ini tuh berjalan. Itu dimulainya kata digital marketing itu ketemunya di tahun 90. Lantas di tahun 94 pertama kali ada commerce Amazon, dan sejak itu begitu ada penjualan mulailah proses marketing itu berjalan gitu ya. Tahun 96 internet bisa dipakai di mobile phones, habis itu juga nanti Google launch AdWords, sehingga akhirnya sampai di tahun 2020 ini digital marketing tuh semakin berkembang. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang memasukkan digital marketing sebagai bagian dari strategi marketingnya, orang juga semakin aware gitu sama proses digital marketing ini. Apalagi pada saat orang sudah semakin banyak yang melakukan pembelian di internet. Jadi kampanye digital marketing jadi pilihan yang dianggap efisien karena bisa dikonversi langsung. Pada saat melakukan pemasaran, larinya nanti dilarikan ke sales. Begitu sales, dia bisa langsung di close. Kira-kira begitu. Terus apa aja ya yang tergolong digital marketing ini? Ya kalau dibagi sih sebenarnya ada beberapa. Yang pertama mungkin adalah SMS marketing. Ini pasti teman-teman udah pernah semualah terpapar sama yang namanya SMS marketing ya. Dapat SMS, lagi jalan, terus ada yang dipromosikan. Misalnya, oh ada diskon ini di gerai ini, atau bahkan ada juga yang menawarkan misalnya pinjaman online dan macam-macam. Ya ini kalau SMS marketing ini termasuk salah satu kategori digital marketing yang paling tua. Yang menyediakan adalah operator seluler. Biasanya tuh yang ditargetkan tergantung lokasi atau
jenis kelamin, ya kira-kira gitu. Nantinya orang yang mendapatkan pesan dari SMS biasanya dilarikannya kalau sekarang ini sudah dikasih link untuk masuk ke situs web pemasang iklan untuk tahu lebih banyak. Selanjutnya ada juga yang namanya email marketing. Nah, ini email marketing nih juga termasuk yang paling tua. Kalau di konten marketing pelajarannya dia salah satu konten marketing tertua karena pada saat melakukan email marketing biasanya orang itu akan memperkenalkan informasi seputar perusahaannya atau informasi seputar produk baru maupun jasa yang dia punya. Hari ini email marketing juga digunakan untuk biasanya mengirim voucher-voucher digital. Nah, ini untuk melakukannya kita bisa melakukan dengan software khusus, ada yang gratisan, ada juga yang berbayar. Lantas ada yang namanya search engine marketing. Kalau kita mau cari sesuatu itu, biasanya kan kita mengetikkan sesuatu di mesin pencari ya, mau Google, mau Bing, itu macam-macam. Nah, setelah kita mengetikkan sesuatu, kita akan mendapatkan halaman yang namanya search engine result page. Itu hasil-hasil dari kata-kata yang mau kita cari. Nah, kalau yang paling umum biasanya orang menggunakan Google, itu tuh kalau diperhatikan benar-benar, itu tuh ada dua area. Di bagian atas itu adalah area untuk area berbayar, di mana orang-orang yang ingin meletakkan sesuatu yang berkaitan dengan kata kunci yang kita cari, dia tuh bisa membayar sehingga dia terlihat di bagian atas. Biasanya ya untuk melakukan ini dia membayarnya dengan hitungan either PPC atau mungkin hitungan yang lain misalnya. Tapi di bagian bawahnya kita juga akan menemukan konten-konten yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari yang diambil oleh mesin pencari secara organik. Nah, untuk bisa muncul di bagian yang di bawah itu tuh targetnya tuh kalau kita mau paling atas tuh kita harus optimasi konten, terus juga kita mau maksimalin teknik-teknik yang lain, mulai dari CMS-nya dibenerin, membangun link. Jadi ini sebenarnya adalah cara yang tidak berbayar ke Google, tapi investasinya cukup banyak. Jadi kadang-kadang menghabiskan tenaga, waktu, ya ujung-ujungnya juga kita perlu investasi dana. Tapi keduanya bisa dijadikan sarana untuk melakukan proses digital marketing di search engine. Nah, yang keempat itu social media marketing. Saat ini kan kita tahu ya, booming media sosial. Nggak ada salahnya kita melakukan pemasaran di platform-platform media sosial tadi. Nah, untuk melakukan pemasaran sebenarnya kan target utamanya kita akan memaparkan pesan kita kepada audiens. Untuk bisa mendapatkan audiens, kalau kita mau secara tidak berbayar, secara istilahnya tuh kita tuh harus membangun ini dulu. Kita tuh harus membangun media sosial kita sehingga kita punya audiens yang cukup banyak gitu. Pada saat kita punya audiens yang cukup banyak, pada saat kita punya audiens yang cukup banyak ya, itu tuh nantinya kita jadi punya follower-follower yang bisa mengakses informasi tentang audiens kita, gitu, tentang pesan kita. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan audiens yang cukup itu tuh memang kita perlu melakukan banyak hal. Gitu. Kita tuh bisa akhirnya mengekspan pesan-pesan yang ada di sosial media kita tanpa harus memperbesar audiens. Kita bisa melakukan pesan berbayar, gitu, mengekspan reach kita agar pesan tidak hanya sampai di audiens, tapi juga sampai di audiens yang bukan menjadi audiens sosial media kita. Kita bisa pasang iklan di media sosial, dan kita bisa memilih segmentasi audiensnya berdasarkan usia, lokasi tempat tinggal, interest, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya content marketing. Nah, kalau content marketing ini, kalau saya gitu, saya melihatnya ini sebenarnya kunciannya gitu. Pada saat kita mau menyampaikan pesan gitu, itu tuh yang terpenting adalah bagaimana pesannya itu
sampai ke audiens. Sehingga kalau misalnya kita punya sesuatu, menyampaikan pesan itu memang harusnya kita bisa menjual jasa kita melalui kata-kata, melalui foto, melalui artikel. Itu nantinya bahkan bisa juga lewat games gitu. Ada yang bilang konten marketing itu bisa dijalankan di mana aja. Kadang-kadang ada juga yang bilang bahwa kalau kita beriklan bentuknya advertorial di websitenya orang, itu kita tuh kadang-kadang itu udah disebut sebagai konten marketing. Tapi kalau ada juga yang bilang kalau misalnya konten marketing itu harusnya di own media yang kita punya gitu. Pada saat kita punya own media itu adalah media yang isinya tuh kita bisa kelola sendiri. Bisa jadi bentuknya web atau landing page atau juga sosial media. Nah, kira-kira kalau JD sih, kalau di tempat kami gitu ya, kita percaya kalau misalnya konten marketing itu harusnya dilakukan di own media, bukan di tempat lain. Karena akan mempermudah kita untuk mengkonversi menjadi penjualan. Nah, terus kenapa sih kita harus masuk ke digital marketing ini? Ya, yang pertama sih masalahnya karena pengguna internet terus bertambah. Jadi dari tahun ke tahun, kalau kita lihat studinya We Are Social gitu ya, itu penggunanya makin lama makin banyak. Dan makin lama juga makin goes mobile. Karena internetnya juga sudah berubah nih. Dari yang tadinya pakai desktop, sekarang sudah masuk penggunanya menggunakan mobile. Karena jadi semakin mudah, akhirnya orang jadi makin lama menghabiskan waktunya di internet. Kalau dilihat ya, Indonesia itu sekarang jadi negara peringkat 8 untuk lama-lamaan menggunakan internet. Rata-rata satu hari orang Indonesia itu menghabiskan hampir 8 jam, 7 jam 57 menit. Sementara kalau rata-rata penduduk dunia rata-rata pakainya tuh 6 jam 43 menit. Nah, terus juga ya itu tadi seperti saya bilang, pada saat internet goes mobile ada banyak yang ikut goes mobile gitu. Yang pertama yang jelas sih masalah pembayaran ya, perbankan, fintech itu tuh jadi semakin masuk ke dalam mobile. Lantas juga pada saat sekarang ini dengan semua goes mobile, commerce juga semakin di konsep untuk memudahkan orang menggunakannya di mobile phone. Sehingga rata-rata punya apps yang sangat user friendly. Karena goes mobile itu makanya orang-orang juga semakin menikmati. Gitu. Pada saat mereka menikmati, mereka juga dapat satu experience yang asik gitu ya. Akhirnya kebiasaan belanja online itu terlihat bertumbuh gitu. Di pasar e-commerce, revenue-nya naik dan bahkan diproyeksikan terus naik sampai tahun 2023. Nah, terus kalau di mobile apalagi ya yang mempengaruhi pembelian gitu. Pada saat orang ingin membeli sesuatu gitu ya, yang dilakukan di internet itu macam-macam. Yang pertama, mereka melakukan riset. Barang apa sih yang kira-kira bagus dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah mereka tahu, mereka membanding-bandingkan, mereka tuh langsung mencoba untuk masuk ke dalam commerce untuk tahu harganya berapa ya. Mereka tuh mencari perbandingan gitu. Di satu tempat harganya sekian, di satu tempat harganya sekian. Oh, di satu tempat dia punya satu promo. Pada saat ada promo ya dia akan membandingkan, oh kalau yang ini saya beli di sini lebih menarik. Oh, di sini saya mendapatkan apa gitu. Lantas juga sekarang pembelian orang lebih banyak melakukannya di mobile dibandingkan di desktop. Nah, kalau apa aja yang dibeli gitu, sekarang ini semuanya tumbuh gitu. Fashion and beauty-nya juga tumbuh, habis itu beli barang elektronik tumbuh, makanan juga tumbuh, video games tumbuh, digital music tumbuh. Jadi semuanya orang sudah mulai melakukan pembelian di internet. Dan itu kondisinya normal. Nah, itu tuh ya sebelum pandemi COVID ini ya semakin memburuk gitu di awal-awal tahun, di akhir tahun 2019 itu dia kondisinya udah seperti itu.
Nah, bagaimana ya dengan new normal era? Nah, ini ada data-data yang menarik yang saya dapat dari Nielsen, bahwa sebenarnya pola belanja itu berubah. Pembeli konvensional yang tadinya itu lebih senang datang ke mall atau ke pasar gitu ya, cari-cari barang, itu tuh sekarang mulai beralih ke digital. Rata-rata tuh 30% lah rata-rata tuh meningkat kebiasaan mereka membeli di online. Dan 30% itu juga mulai mengurangi kebiasaan untuk datang ke tempat-tempat yang biasanya mereka datangi untuk melakukan pembelian. Terus pada saat mereka mulai terpaksa ya, istilahnya kan terpaksa karena ada PSBB, mereka nggak bisa keluar melakukan belanja online ini, akhirnya yang didapat dari surveinya Nielsen adalah rata-rata menikmati gitu. Itu kenapa bisa kelihatan menikmati? Yaitu kelihatan dari jawaban pertanyaan kepada audiens, kepada peserta survei, bagaimana mereka akan belanja pada saat pandemi COVID berakhir. Rata-rata tuh yang tadinya hanya 29% yang beli package food, itu begitu after COVID dia akan terus menjalankan. Jadi rata-rata tuh ada kenaikan dari audiens untuk keinginan membeli melalui digital gitu ya. Jadi memang pandemi ini telah mengubah kebiasaan orang-orang berbelanja. Dan di pandemi ini ya, orang tuh justru semakin online. Rata-rata menghabiskan waktunya di internet. Ya. New normal itu membuat orang lebih aktif berperilaku digital. Dia masuk ke digital marketing itu jadi adalah sebuah keharusan hari ini. Nah, kalau kami kembali lagi kuncinya adalah content marketing. Pada saat kita udah masuk ke digital marketing, nantinya kita juga mencoba berbagai macam tools-nya, kita juga mencoba berbagai macam pilihannya gitu ya. Yang penting itu pesannya. Kita tuh harus menyampaikan pesan yang sebaik mungkin sehingga audiens itu tahu apa sih yang kita tawarkan, apa yang kita jual, dan apa sih kelebihan produk kita, atau mungkin bukan kelebihan ya, tapi lebih ke keunikan produk kita, sehingga mereka nantinya akan memilih untuk menggunakan produk kita. Nah, content marketing itu intinya adalah kita itu bikin dan menyebarkan konten yang relevan sama audiens, terus harus punya value, sehingga bisa membuat kita bisa engage dengan mereka. Saat terhubung dengan mereka, kita bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan aksi yang menguntungkan bagi kita. Ya, hitung-hitungan yang di awal mereka cuma tahu tentang kita dari dengar di sosial media, misalnya dari iklan, terus mereka akhirnya mau follow sosial media kita, akun sosial media kita, lantas mereka juga rajin melihat, oh ada produk-produk baru, atau dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana produk kita atau bagaimana jasa kita, nantinya mereka akan lebih mudah dikonversi untuk menjadi dari audiens menjadi konsumen. Nah, menariknya kalau di digital, biasanya konsumen digital itu nggak berhenti sampai ke pembelian. Mereka itu juga tertarik untuk membagikan experience-nya, menggunakan jasa atau menggunakan produknya. Pada saat experience-nya dapat dan mereka puas, mereka nggak pelit untuk membagikin hal-hal positif gitu. Jadi ibaratnya mereka sudah ikut jadi seorang brand advocate, ngomongin, dan banyak bisa juga memberikan saran kepada sesama temannya yang membutuhkan hal-hal atau produk atau jasa yang sama. Nah, di saat inilah justru digital marketing jadi peak-nya, karena dia udah masuk ke ini, kalau di kita bilangnya tuh earn media, di mana kita mendapatkan penguatan marketing dari orang-orang yang sebenarnya tidak kita bayar untuk melakukan marketing. Jadi word of mouth marketing ini yang jadi kuat. Nah, pada saat itulah
peluang kita untuk menjual barang atau jasa kita jadi makin kuat. Kira-kira begitu, Mas Satya dan teman-teman yang kami bagikan. Yang mungkin. Baik. Nah, tadi itu kan sempat Mas Rio sempat menyampaikan bahwa yang namanya digital marketing ini penggunanya itu terus meningkat gitu ya, Mas. Nah, cuman kan kalau saya itu kan dari Perhimpunan UMKM, ICSP sendiri ini mencatatkan UMKM itu jumlahnya ribuan, Mas. Gitu. Yeah. Dan saat ini juga jadi garda terdepan juga dalam sektor ekonomi. Nah, tapi nggak semua UMKM ini mungkin siap dalam pandemi saat ini gitu, Mas. Nggak semua UMKM ini siap untuk go online. Nah, saya punya pertanyaan nih, Mas, sedikit buat Mas Rio juga nih, Mas, untuk mengoptimalkan para UMKM yang mau go online ini, terutama pengusaha skala mikro, kecil, menengah gitu, Mas. Nah, itu apa aja ya, Mas ya, yang harus mereka siapkan? Yang pertama mereka harus tahu dulu apa sih keunggulan produk mereka. Karena pada saat kita ingin melakukan marketing, kita juga, itu yang pertama kali harus diketahui gitu. Pada saat mereka tuh sudah tahu keunggulannya bagaimana dan bagaimana mereka mengkomunikasikannya kepada orang lain, kemudian kita cari solusinya. Solusinya tuh lebih kepada oke, kita cari saluran-saluran yang baik tuh yang kayak gimana ya. Mungkin kita bagaimana dia bisa jadi lebih mudah ditemukan di Google, ya, terus juga di sosial media dia bisa kelihatan, sehingga nantinya pada saat mereka sudah bisa ditemukan dan mudah ditemukan, pesannya tuh sampai bahwa oh ini nih keunggulan produk kita. Ya, di UMKM kan permasalahannya kadang-kadang kan perbedaan produknya tipis-tipis ya, gitu ya Mas ya. Ya kan karena kan rata-rata oke, kalau kita bikin satu, ibaratnya kalau kita masuk ke pasar makanan gitu ya, pilihannya kan ya oke, produknya kurang lebih sama, tapi pasti setiap produk itu punya uniqueness, dan uniqueness itu yang harusnya dimajukan. Oke, baik. Jadi salah satu tipsnya Mas Rio ini kalau misalnya kita UMKM, terutama pengusaha skala mikro, kecil, menengah ini untuk tahu dulu nih dalam kondisi saat ini produknya itu seperti apa, kemudian dicari dulu saluran-salurannya yang tepat seperti apa. Karena mungkin nanti itu bisa memaksimalkan potensi go digitalnya ya Mas ya. Ya, kira-kira begitu. Buat yang iri sama saya, yang bisa tanya langsung ke Mas Rio, jangan lupa itu ada tombol Q&A, tanya jawab di sana. Teman kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tema yang disampaikan Mas Rio di kesempatan hari ini. Jadi silakan, nanti bisa disampaikan di sana. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung masih bisa di sana. Mas Rio masih bareng-bareng sama kita di sini ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Rio. Nah, ini ada dua cewek cantik ya. Emang nih kalau katanya tuh ya, kalau di lagu-lagu yang sekarang itu tuh ibaratnya tuh katanya tuh Aisyah yang jadi dambaan Nabi. Nah, ini kan ada dua nih, ada Mbak Alia dan Mbak Nurlail nih. Masih tetap semangat ya? Masih. Biar nggak ngantuk gitu sore-sore ya, mentang-mentang ngabuburit, puasa tinggal beberapa hari, jadi harus mesti tetap semangat. Nah, kalau Mbak Alia nanti bakal ngomongin soal gimana memaksimalkan tools di Google, dan nanti setelah itu Mbak Nurlail juga akan ngomongin soal gimana memaksimalkan potensi kalau go digital di Instagram ya. Wah, menarik banget nih. Sebelum ke Mbak Nurlail, aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Alia dulu. Nanti kita bakal segera berjumpa dengan si juara Instagram Academy yang satu ini. Nah, halo Mbak Mentor. Kita ke Mbak Mentor Gapura Digital dulu. Google Gapura. Mbak Alia, ini kan tadi Mas Rio udah menyampaikan data-data mengenai digital. Utamanya tadi gimana beberapa informasi yang update buat pengusaha skala mikro, kecil, menengah. Nah, setahu saya Mbak Alia sendiri ini juga seorang pelaku UMKM gitu Mbak.
Nah, apakah Yes. dalam usahanya Mbak Alia ini memanfaatkan tools-tools yang ada di Google untuk bisa mengoptimalkan pemasarannya, atau justru malah di musim pandemik saat ini bisa mendapatkan omset yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu Mbak? Jadi memang sebagai praktisi digital kadang tuh kan kayak kurang afdol kalau misalnya kita nggak ikut mempraktekkan lah ibaratnya seperti itu ya. Nah jadi di sini aku juga mempraktekkan justru kayak hampir semua usahaku bisnis sampingannya itu semua berbasis online. Jadi kan aku membuat satu digital agency di mana aku mempraktekkan ilmu-ilmu selama aku menghandle brand-brand. Nah, ini juga aku praktekkan ke bisnisku. Nah, jadi mulai dari pengenliburan.com itu adalah tour and travel di mana 100% basisnya online. Jadi aku nggak punya kantor, aku nggak punya bahkan timnya itu cuma 2, yaitu aku dan konten artikel. Jadi sih cuma 2 orang dan 100% semua kliennya itu adalah dari website. Jadi aku memanfaatkan website sebagai platform utama untuk jualanku. Kemudian aku juga jualan beras. Jadi kebetulan memang usaha keluarga punya penggilingan beras dan di sini di generasi zamanku itu aku menggunakan Google dan juga sosial media untuk pemasaran. Nah, dan alhamdulillah banget di saat bisnisku yang utama dan kayak misalnya yang di digital agency, tour and travel tuh sama sekali selama pandemi ini benar-benar shutdown. Dan juga untuk aku punya coffee shop juga yang sekarang tidak bisa berfungsi atau beroperasi secara maksimal dan sehari cuma 3 kali dan cuma beras ini di mana dari Google itu aku ada kenaikan omset sampai 5 kali lipat gitu. Hah? 5 kali lipat ya Mbak? Nah, Justru jadi nanti di musim aku bakal pandemi share seperti juga sekarang. ke teman-teman. Iya, jadi karena pandemi itu aku ada penurunan 50% sebenarnya. Jadi dari agen-agen beras ataupun juga kan kita ada hubungan ke hotel-hotel juga. Nah, itu turun drastisnya 50% dan alhamdulillah dengan Google ini semuanya masih ya ibaratnya normal lah gitu, sesuai sama kapasitas penggilinganku. Jadi kalau misalnya 1 bulan aku cuma bisa produksi 80 ton, ya alhamdulillah 80 ton ini kuotanya habis gitu selama pandemi. Betul. Oke, baik. Kalau begitu udah gak sabar lagi nih pengen tahu trik dan tips dari Mbak Alia gimana caranya bisa memaksimalkan potensi pemasaran melalui Google. Buat Mbak Alia, waktu dan tempat saya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing kira-kira menyambung tadi dari tuturan Mas Rio gitu kan, bahwa memang untuk UMKM atau untuk yang mau memulai bisnis, yang pertama memang kita perlu tahu dulu keunggulan dari bisnis kita apa, identitas bisnis kita apa, dan siapa target market yang mau kita capai gitu. Nah, setelah kita tahu gitu, mengenal lebih baik brand ataupun produk yang kita punya, kemudian kita baru pilih platform apa yang mau digunakan. Jadi memang harus disesuaikan antara platform yang kita gunakan sama identitas ataupun juga target market yang mau kita tuju seperti itu. Oke, jadi di sini sebenarnya kalau menurut saya yang cocok untuk bisnis kecil menengah itu adalah menggunakan 5 platform ini. Jadi mulai dari kita menggunakan chat apps, di mana WhatsApp yang menjadi utamanya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan sosial media, local listing ini Google My Business atau Google Businessku. Dan ini adalah strategi utama yang saya terapkan selama pandemi ini sebenarnya yang Google Businessku. Kemudian e-commerce, lalu website. Nah, jadi nggak semuanya mungkin bisa saya jabarkan secara detail, tapi at least saya bakal kasih tahu yang kira-kira untuk urgentnya gitu, secara urgent dan secara budget juga nggak terlalu besar untuk kita bisa memanfaatkan platform-platform ini gitu. Jadi kalau chat apps itu udah pasti setiap bisnis harus punya, dan itu pun WhatsApp Business. Jadi supaya secara data fitur-fitur lebih enak dimanfaatkan lah. Nah, lalu teman-teman bisa menggunakan media sosial. Jadi social media marketing itu juga perlu dibangun. Nah, perlu
besar gitu ya, digarisbawahi, sorry. Jadi bahwa yang namanya pemasaran melalui digital itu bukan suatu hal yang bisa instan. Jadi perlu waktu juga, terus perlu dan itu pun strategi yang harus dilakukan terus-menerus secara rutin. Jadi nggak bisa kayak, oh sekarang pandemi nih, kayaknya aku harus beralih ke digital. Nah, jadi nggak semuanya hasilnya bisa langsung didapatkan pada saat itu juga. Jadi bisa aja baru sebulan ke depan, atau 2 bulan setelahnya, atau bahkan setahun setelahnya gitu. Jadi memang harus bersabar dan konsisten gitu. Nah, jadi untuk media sosial sendiri itu dari segi profilnya teman-teman udah harus pakai Instagram Business. Di mana Instagram Business ini ada tombol-tombol yang memang sangat krusial banget sih untuk bisa membantu customer gitu yang pengen tahu lebih lanjut. Nah, itu sudah ada informasinya. Jadi di profil bio-nya juga maksimalkan untuk informasinya, kemudian tombol-tombol yang ada di situ juga bisa ada message, ada kontak, ada direction, itu juga bisa diisi gitu. Jadi di saat mereka mungkin teman-teman di bidang fashion ya produknya, nah itu memang saluran utamanya menurut saya sih yang efektif itu adalah media sosial. Nah jadi katalognya di upload di situ, kemudian informasinya juga nggak hanya di bio aja dimasukin kontaknya, tapi kalau perlu di caption di bagian bawahnya itu juga diberikan informasi kontak chat admin seperti itu. Jadi biar bisa lebih terkomunikasikan lah bagaimana setelah mereka ngeliat katalog, maksud saya tuh kayak customer journey-nya tuh bisa lebih jelas gitu. Setelah melihat katalog, kemudian mereka ngapain nih? Oh, mereka mau kontak adminnya. Setelah kontak admin, kemudian next step-nya pembelian mau lewat mana nih? Apakah mau lewat website, mau lewat hanya transfer biasa, ataukah mau menggunakan e-commerce? Nah, jadi media sosial ini juga fungsinya sebagai tools integrasi, nggak hanya di sesama sosial media aja, tetapi juga platform-platform lain semuanya bisa diintegrasikan jadi satu. Jadi lebih enak lah gitu. Mungkin orang nggak begitu nyaman mau langsung transfer, tapi pengennya lewat e-commerce. Oh kita udah ada, kita udah upload gitu. Itu dari segi media sosial. Nah ini beberapa do's and don'ts kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sosial media marketing. Yang pasti yang pertama itu adalah tentukan dulu tujuannya. Nah, teman-teman mau masuk ke sosial media itu memang sih semua pada akhirnya itu akan jatuhnya ke sales, tapi mau ke sales itu pun juga masih ada tahapannya, mulai dari mau brand awareness, ataukah teman-teman mau ngumpulin lead WhatsApp dulu nih, orang yang tanya sebanyak-banyak mungkin gitu, baru nanti deal-nya di belakang. Nah, kemudian yang jangan dilakukan itu adalah hindari action tanpa rencana. Jadi jangan, oke aku mau masuk sosial media deh, aku terus sembarangan posting, terus juga nggak ditata dengan baik feed-nya, terus kontaknya juga nggak jelas, harus di saat mereka mau melihat produknya gitu. Nah itu harus lebih di-plan lah. Gitu. Kemudian membangun engagement dengan audience, jadi kalau ada mereka yang komen, nge-like, terus juga mungkin ada yang komplain, ya itu memang harus ditanggapi, gitu, dibangun engagement-nya. Gitu. Nah, terus yang jangan ini adalah broadcast message. Jadi gunakanlah sosial media itu jangan hanya untuk hard sell aja, broadcast aja gitu, tapi juga dibangun engagement-nya. Terus value dari konten yang diberikan. Nah, jadi ini do-nya adalah konten-konten itu juga kalau bisa jangan hard sell banget, jangan cuma katalog aja, tapi mungkin diberikan informasi-informasi yang membuat mereka merasa lebih lebih terengage gitu. Mungkin kalau produknya baju, oh bisa dikasih saran kayak info cara merawat mungkin busana berbahan satin atau OOTD atau mix and match ya seperti itu. Nah, jadi dan juga jangan terlalu berharap bahwa kalau di sosial media bisa langsung close deal saat itu juga. Jadi biasanya mereka masih mau tanya-tanya dulu, ya berarti close deal-nya mungkin di WhatsApp. Kemudian komunikasi dijalin 2 arah dan kalau misalnya di sosial media cuma upload doang tapi nggak balas-balas komen, terus nggak balas-balas DM, ya berarti menggunakan platform lain.
seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah Google Businessku. Jadi Google Businessku ini adalah satu platform yang gratis yang disediakan oleh Google. Mungkin teman-teman udah paham, udah sering lihat bentuk produknya. Jadi kayak gini. Jadi ada apa namanya? Ada jam buka tutupnya, kemudian ada telepon, ada maps-nya, katalog dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sini dan ini gratis. Nah, jadi di sini teman-teman tuh bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan karena fitur-fiturnya tuh selalu diupdate terus sama Google gitu. Jadi yang awalnya cuma one way communication sekarang sudah bisa two way communication dengan ada aplikasi message-nya di dalam Google My Business. Lalu juga di sini teman-teman ada apa namanya fitur analisanya. Jadi bisa tahu berapa jumlah orang yang pencet telepon, berapa jumlah orang yang membutuhkan direction, berapa jumlah orang yang ngelihat foto-foto kita, postingan kita, nah itu semuanya terukur. Jadi sayang banget menurut saya kalau misalnya fitur gratis ini dari Google tidak dimanfaatkan sama teman-teman gitu. Apalagi juga tidak dibutuhkan modal sama sekali, dan yang dibutuhin sebenarnya lebih ke investasi waktu sih untuk kita update-update foto dan lain sebagainya. Gitu. Terus juga bisa berfungsi untuk iklan gratis karena sistem dari algoritmanya sendiri itu kan dia memberikan saran dari lokasi terdekat ya. Nah, jadi kalau misalnya dari kata kunci namanya, misalnya kayak ini kan saya nulisnya kan Pusat Grosir Beras Delanggu Uena. Nah, itu karena saya masukin kata kunci ke dalam nama brand saya gitu. Jadi di saat nanti orang misalnya googling grosir beras misalnya gitu. Nah, ini bisa masuk bisa terlisting lah Google My Business punya saya gitu. Jadi itu sedikit tips sih kalau misalnya mau memberikan penamaan untuk Google My Business itu sebaiknya dimasukkan kata kunci yang apa ya, yang berbau produk gitu. Jadi misalnya punya usaha baju muslim Azahra. Nah, jadi ya nanti nama di depannya mungkin kayak toko busana muslim Azahra. Jadi orang-orang yang mungkin nggak tahu nama brandnya Azahra, tapi mereka pengen nih beli baju muslim. Nah, itu nanti misalnya ngetiknya toko busana muslim terdekat misalnya kita. Nah, itu nanti bisa ke listing deh brandnya. Itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan juga karena foto-fotonya harus diupdate terus. Jadi mereka bisa lebih terinform, terus ada juga ratingnya, ada reviewnya juga. Nah, jadi apa namanya customer bisa baca tuh. Apalagi kan kalau review di Google kan nggak bisa dihapus ya. Jadi tuh bisa dibilang dari segi testingnya tuh real gitu. Ya walaupun sebenarnya bisa aja kita nanti minta keluarga, saudara, teman untuk ngasih review dulu gitu untuk awal-awal di setting dulu nggak masalah. Tapi ya setidaknya top of mind dari customer itu kalau ngelihat reviewnya banyak ya itu semakin bagus gitu tempatnya. Oke, jadi ini satu platform yang bisa dimanfaatkan. Nah, aku mau share ini caranya. Mungkin karena audionya ini nggak keluar gitu kali ya, Mbak Alia ya. Jadi gitu mungkin, ya? iya. Sorry. Oke. Jadi ini kita mungkin next ke materi selanjutnya saja ya. Ya boleh. Oke. Alright. Jadi ya. Nah, jadi nanti bisa googling aja untuk caranya di apa namanya di Google. Itu bisa ketik Google Businessku atau Google My Business. Nah, nanti bisa dicek aja runtutan caranya. Gampang banget kok untuk pembuatannya gitu. Nah, ini adalah saya paham banget nih buat para pelaku bisnis itu kalau misalnya untuk membuat website kan itu butuh uang ya, butuh modal, butuh waktu, terus juga dan itu pun nggak bisa langsung terindeks di Google dalam waktu yang singkat gitu. Nah, jadi salah satu
solusinya itu sebenarnya di Google My Business itu sudah ada fitur websitenya, walaupun itu gratis gitu. Nah, jadi dan ini pun udah langsung terindeks di Google. Jadi silahkan aja kalau teman-teman mau ngecek nih, googling aja misalnya grosir beras Delanggu UENA, nah itu nanti websitenya dia di halaman pertama. Karena memang daripada saya bikin sendiri, saya mending pakai yang gratis-gratis aja dari Google, dan itu gampang banget untuk apa namanya ganti theme-nya, masukin tulisannya. Jadi karena sesimpel itu, memang menurut saya ini juga jangan sampai teman-teman tidak memanfaatkan. Nah, ini kan gampang banget nih, isinya cuman nanti slogannya mau apa, kemudian deskripsi produknya apa, terus lalu bisa diisi katalognya apa, nah gitu. Jadi apa namanya penggunaan website ini sangat krusial banget juga. Nah, dan sekarang awalnya sih saya pakai website gratisnya dari Google My Business, di mana nanti kontak URL-nya itu nanti lumayan panjang nih. Jadi kayak misalnya https beras Delanggu pusat grosir beras Delanggu UENA terus business.site apa bla 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 gitu. Nah, tapi sekarang saya udah mulai udah mengganti URL-nya dengan .com gitu. Nah, jadi walaupun domainnya .com, tapi saya tetap pakai template-nya dari Google gitu. Karena memang gampang banget sih gitu. Jadi ini salah satu tips juga yang bisa teman-teman gunakan ya. Oke. Nah, ini strateginya di saat teman-teman mau mengoptimasi yang namanya si Google My Business. Jadi nggak cuman ngelis apa namanya, cuman masukin alamat, jam buka tutup aja terus udah. Nah, jadi percuma aja gitu. Jadi menurut saya profilnya itu juga harus diupdate secara rutin. Jadi mulai dari update business profile, teman-teman bisa lihat itu ada jam buka tutupnya di situ, ada deskripsinya, terus juga nomor telepon, semuanya ada di situ. Kemudian yang kedua itu adalah rajin-rajinlah update artikel atau post. Nah, ini paling nggak seminggu sekali aja minimal. Nah, itu turut membantu posisi Google My Business kita tuh bisa lebih terindeks gitu. Jadi ada terus tuh di halaman pertama. Nah, terus selain itu juga upload foto yang rutin. Nah, kalau upload foto itu justru usahakan lebih sering daripada artikel atau post. Jadi kalau misalnya artikel itu mungkin seminggu sekali, tapi kalau misalnya foto itu kalau bisa seminggu 2 kali. Nah, terus juga di sini kan bakal kelihatan tuh kayak misalnya berapa jumlah orang yang ngelihat. Nah, itu nantinya bisa dijadikan satu apa ya satu ukuran untuk teman-teman bisa memproduksi konten yang seperti apa nih kira-kira yang memang disukai sama pelanggan. Oh, ternyata kalau misalnya tempat saya nih, konten-konten yang bentuknya misalnya pengantaran, delivery, jadi kayak berasnya tuh ditumpuk banyak. Nah, itu yang paling banyak dapat apa namanya view. Nah, itu berarti saya kedepannya akan memperbanyak konten-konten seperti itu. Nah, jadi dimanfaatkan juga analitiknya yang ada di dalam Google My Business karena memang itu berfungsi banget. Kemudian bisa mengupdate katalog produk juga di sini. Nah, jadi kalau untuk jenis katalog baju sepertinya sih kurang tepat ya kalau menurut saya. Jadi soalnya kan baju tuh modelnya aja ada ratusan. Kalau semua-muanya ditaruh di sini kan kesannya kayak kurang fokus gitu. Nah, jadi lebih baik sih mungkin yang diupdate produknya adalah produk-produk yang memang dari segi varian tidak terlalu banyak. Jadi apa namanya dan modelnya bukan yang terus berganti gitu. Nah, itu akan jauh lebih enak sih di display di Google My Business-nya. Nah, jadi seperti itu. Ini gambaran aja teman-teman. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa meningkatkan omset sampai 5 kali lipat di saat pandemi? Saya cuma bikin ini aja. Jadi saya update terus bisnis infonya. Kalau memang ada perubahan yang secara reguler saya update adalah yang 3 ini. Jadi post, foto, dan juga katalog. Itu kalau katalog sih juga karena produknya cuma itu doang, jadi paling cuma 2 ini aja yang secara reguler. Jadi artikel sama foto. Oke. Nah, lalu e-commerce nih. Nah, kalau e-commerce, saya mungkin nggak akan terlalu mendetil banget ngebahas karena ini bisa dibilang panjang banget.
Tapi setidaknya saya pengen kasih heads up aja kalau yang namanya e-commerce itu juga jadi salah satu strategi nih, toh juga kan nggak bayar ya, kecuali kalau misalnya teman-teman pengen ngedapetin star seller dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya ya mungkin bayar. Tapi setidaknya untuk ngelisting produk atau bikin tokonya itu tidak terbayar gitu. Cuman modelnya nanti adalah potong komisi sesuai sama platform-platform ini. Ada yang 7,5% untuk Tokopedia, mungkin ada yang 5% atau bahkan ada yang gratis gitu. Jadi bisa sambil dicoba diposting juga produknya di e-commerce. Karena kan kita nggak tahu nih channel rezeki kita dari mana gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita memperbanyak channel promosi, tapi juga jangan sampai lupa untuk terus diupdate. Jadi mungkin kalau saya sih investasinya itu adalah investasi waktu dan tenaga untuk secara rutin mengupdate semua platform ini gitu. Itu dari segi e-commerce gitu sih. Nah, terus kalau untuk ngukurnya, jadi teman-teman udah masukin ke platform gitu kan, terus kemudian kita kalau nggak ada tolak ukurnya, nggak ada evaluasinya, kita nggak bakalan tahu sampai sejauh mana fungsi dari platform itu benar-benar berimpact kepada penjualan kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai website gitu ya, ataupun ya pakai website sih, itu bisa kelihatan dari ini. Jadi kenaikan jumlah visitor gitu kan, terus juga kenaikan jumlah lead. Jadi jumlah lead yang dimaksud ini adalah orang yang tanya-tanya gitu ke WhatsApp, DM, pokoknya interaksi yang berkaitan dengan produknya lah gitu. Kemudian ada kenaikan penjualan, itu juga bisa ditakar gitu sih. Yang paling enak sebenarnya sih kalau saya itu setiap platform, jadi misalnya dari Google maupun dari WhatsApp itu bukan WhatsApp, jadi sosial media itu kan masukin semuanya kan dimasukin nih chat WhatsApp-nya, kontak WhatsApp-nya di situ. Nah, cuman yang membedakan adalah kata-katanya di saat kita ngelingin itu saya bedain. Jadi misalnya kalau yang sumbernya dari sosial media kata-katanya jadi halo @beras delanggu uena gitu. Jadi pakai @nya. Jadi itu saya tahu oh ini sumbernya dari sosial media. Terus kalau misalnya yang dari Google saya kasih kata-katanya juga beda. Nah, itu untuk sebagai evaluasi kita kalau oh ini lead-nya itu masuknya dari si sosial media, oh ini dari dari e-commerce misalnya, terus dari Google gitu. Jadi ini secara secara garis besar. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, terus kalau mau melihat secara lebih detail lagi, nah ini adalah tampilan analitik kalau untuk di Google Businessku. Jadi benar-benar sangat mendetil banget, bahkan sampai ada analitik yang menerangkan dari mana nih sumber orang yang ngelihat brandmu gitu. Apakah mereka tahu dengan ngetik nama brandnya, ataukah mereka tahu berdasarkan discovery. Jadi discovery itu mereka nggak tahu nama brand, tapi cuma tahu nama kata kunci produknya. Jadi misalnya kayak aku pengen beli siomay nih gitu. Mungkin kayak toko siomay terdekat. Nah, itu yang dimaksud dengan penemuan atau discovery. Kalau langsung ya langsung. Jadi kayak aku tahu misalnya siomay Kang Ujang kayak gitu. Nah, itu nama brandnya itu artinya di langsung. Gitu. Kalau di tempat aku 99% semuanya dari penemuan. Gitu sih. Kemudian sampai tindakannya juga tahu berapa jumlah orang yang ngeklik tombol maps, berapa jumlah orang yang minta direction, dan sebagainya, semuanya sudah terukur di aplikasinya yang Google Business School. Nah, kalau untuk sosial media, itu juga ada analitiknya sendiri. Ini contohnya analitik per post di sosial media yang bisa teman-teman lihat gitu. Dijadikan satu gambaran untuk produksi konten ke depannya, apakah produk-produk yang mengandung ada orangnya itu lebih disukai dibandingkan cuma produknya aja. Nah, itu kan kita masih perlu riset lagi berdasarkan data-data yang diberikan sama platform digitalnya. Gitu sih. Jadi ini contoh. Dan ini cuma keluar kalau teman-teman Instagramnya bisnis. Kalau personal nggak ada analitiknya. Jadi jangan lupa di switch.
Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, tadi tuh udah makin menghangat di sore hari ini ya, karena makin banyak banget nih dapatin wawasan dari mulai dari datanya, terus tutorialnya. Tadi sempat mau ada video juga gitu ya, semakin seru makin kegambar gitu. Oh ternyata orang yang melakukan usaha dari skala mikro, kecil, menengah ini juga punya kesempatan yang sama dengan brand-brand yang besar tadi untuk ada di ranah digital gitu ya Mbak Alia ya. Jadi untuk mungkin kayak Mbak Alia tadi sempat cerita produknya adalah beras. Mungkin kalau misalnya yang lain, teman-teman UMKM yang lain itu punya jualan yang sama, itu pun punya kesempatan yang sama untuk bisa berjualan di online sama seperti perusahaan-perusahaan beras yang sudah besar lainnya ya. Iya. Gimana Satya? Sorry. Jadi kalau misalnya kan Mbak Alia nih tadi kan ngasih tahu kalau misalnya kita bisa go online. Nah, jadi kalau misalnya saya baru mau go online, saya menerapkan tadi ada tutorial yang diinfokan Mbak Alia tadi gitu ya. Jadi saya punya kesempatan yang sama seperti produk-produk brand lain yang sudah duluan online gitu ya. Iya, benar. Apalagi juga menurut saya tuh nggak semua orang tahu semua nama brand gitu. Jadi di saat mereka masuk ke Google tuh kayaknya lebih gampang kalau misalnya mereka search kayak toko HP terdekat atau ya Somai recommend coffee shop terdekat gitu. Nah, jadi semua punya kompetisi dan kesempatan yang sama lah untuk ada di Google itu. Kecuali yang udah brand-brand yang top of mind nasional, nah itu agak susah sih. Tapi menurut saya sih sekarang banyak banget kok UMKM yang juga jadi favorit lah. Gitu. Oke. Nah ini tadi kan sempat Mbak Alia itu mau nge-share video gitu ya. Ini mau coba aku tanya ke teman-teman host dari Kita Tama, apakah videonya itu bisa ditampilkan nggak ya? Kalau misalnya bisa sambil sedikit rehat gitu ya. Tadi udah dari pemateri yang pertama, terus di pemateri yang kedua sebelum kita seru-seruan sama Mbak Lail dari HIPMI, siapa tahu audionya udah bisa keluar. Oke, aku kasih link YouTube-nya aja, ada di YouTube kok. Bentar. Oh, ada di YouTube juga ya, jadi teman-teman juga bisa lihat di sana ya. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan dalam bincang kita, itu untuk narasumber bisa langsung bertanya menggunakan fitur Q&A gitu ya. Ini udah ada beberapa yang tanya juga, nanti akan coba saya bacakan di sesinya biar semuanya bisa ke-update. Nah, aku agak sedikit nggak sabar nih ketemu sama pemenang dari Instagram Academy yang kali ini juga akan share insight gitu, gimana mungkin ceritanya HIPMI, mungkin Mas Rio, Mbak Alia, teman-teman Kita Tama dan teman-teman yang hari ini ikut bincang kita, ini punya kesempatan yang luar biasa nih karena ngobrol sama Mbak Lail ini agak-agak gampang nih perjuangannya. Nah, akhirnya sekarang bisa ngobrol bersama Mbak Lail. Dan kita bakal sedikit dapat share ilmunya. Udah bisa. Nah ini sedikit video yang akan coba kita share. Lid, itu daganganmu kok malah kamu mainin sendiri gitu toh? Sepi Pak, tokoku nyempil sih. Bedanya apa lo sama warungnya bapak ini? Iya juga ya. Kok pelanggan bapak bisa nemuin warung bapak sih? Lid, udah ikutan Google Bisnisku belum? Apaan tuh? Bayar nggak? Gratis. Sini, bapak pinjem HP-mu. Cari aja Google Bisnisku di Google. Klik Google Bisnisku, klik tampil di Google. Pilih tipe bisnis yang mau didaftarkan. Tokomu kan bangunannya permanen. Pilih lokasi fisik. Cari nama tokomu. Kalau tokomu belum ada, pilih tambahkan bisnis Anda. Terus isi semua sampai lengkap, mulai dari nama toko sampai alamatnya, biar orang gampang nemuin tokomu. Setelah semuanya terisi, klik lanjutkan.
Centang persetujuan layanan, klik lanjutkan. Verifikasi tokomu dengan meminta Google mengirimkan kodenya melalui pos. Dalam beberapa minggu, kamu akan mendapatkan kode verifikasi dari Google melalui pos. Masukkan kode verifikasinya, beres deh. Sekarang tokomu sudah muncul di Google. Baik, ternyata semudah itu ya Mbak Aga ya. Jadi kan udah dapat gambaran juga melalui video, videonya juga bisa dicari di Google juga. Jadi di YouTube juga bisa. Jadi kamu bisa banyak hal nih tahu dari sana. Dan finally akhirnya bincang-bincang kita kali ini sampai di sesi yang kutunggu-tunggu ya, karena ini pengalaman pertama juga nih ngobrol sama Kak Lail gitu ya. Apa kabar Kak? Baik, Mas Satya. Alhamdulillah. Halo semuanya. Sehat-sehat ya. Ini udah pulang kampung, masih di Bantul apa di mana nih? Enggak, aku udah. Jadi aku aslinya kan Salatiga. Karena pandemi kemarin, jadi kebetulan sekalian pindah gitu. Jadi sekarang udah nggak di Jogja. Produksi remote. Intinya remote semua. Oh iya. Sedikit cerita nih, mungkin buat teman-teman yang ikutan hari ini gitu ya. Yang namanya Mbak Lail ini kan founder dari HIPME. HIPME sendiri itu adalah apa nih Mbak? Jadi HIPME itu business school sebenarnya. Basicnya itu kayak produknya itu art merchandiser gitu, karena bisa dibilang aku seniman, tapi aku juga bikin merchandise dari situ. Jadi aku sekalian bikin brand gitu, sekalian bikin brand untuk merchandise karyaku kayak gitu. Namanya HIPME Arts Goods and Concept. Itu udah dari kapan nih dikerjakan sama Mbak Lail? Aku mulai itu dari 2012, sekitar semester 2 lah kuliah. Waktu itu sambil kuliah, muncul ide itu tuh sambil kuliah, karena aku kebetulan kuliahnya seni juga, jadi ya berbarengan antara kuliah dan bikin karya, dan ternyata bisa juga bikin brand jualan kayak gitu. Oke, nah jadi walaupun kuliah gitu ya, tetap bisa produktif ya? Iya benar. Oke, nah ini tadi aku minta tolong sama teman-teman host untuk bisa nge-share materi dari Mbak Kak Lail gitu ya tentang HIPME. Jadi buat teman-teman kita yang hari ini ikutan bincang kita, ini bisa dilihat ini produk-produknya ya Kak Lail ya? Iya, sebenarnya aku ngasih materi produk semua sih, soalnya apa namanya, ini materi mau aku sampaikan sebenarnya udah disampaikan sama panelis sebelumnya. Dan di sini tuh aku kayak sekalian belajar gitu loh Mas, aku bener-bener kayak fresh banget gitu, kayak Mbak Alia, Mas Rio ngasih materi yang oh iya ya gitu, ada banyak kurang juga ternyata selama ini aku mengelola brand, karena memang basicnya aku kan learning by doing gitu selama ini, marketing HIPME ini kayak gitu. Learning by doing aja ini ya bisa sukses di Instagram Academy ya. Alhamdulillah Mas, kalau beneran ya. Belajar. Betul. Nah, pertanyaanku yang pertama nih tadi soal ide awalnya HIPME nih. Ya, karena itu kan coraknya lucu-lucu nih gitu ya. Itu ide awalnya dapat konsep dari mana Kak? Konsepnya sih sebenarnya karyaku tuh ya, karena karyaku ya pasti punya feeling yang personal gitu. Nah, kebetulan aku itu suka sekali makan buah. Jadi mostly pattern HIPME itu buah-buahan. Nah, kebetulan aku suka makan buah, terus aku suka bikin pattern, aku suka painting kayak gitu. Nah, aku gabungin hal-hal yang aku suka dan yang aku bisa. Dan waktu itu awal aku ngembangin HIPME itu memang tahun 2012 kayak di Indonesia tuh lagi hot banget nih online shop gitu. Waktu itu belum banyak brand, kayaknya belum banyak brand gitu, tapi pertumbuhan online shop, jualan online itu
mulai naik. Nah, aku coba-coba juga tuh dari situ, Mas. Habis itu dari situ aku ngembangin dan semakin semakin banyak insight, semakin banyak ide, karena semakin dikenal orang, aku kenalan dengan orang baru, ketemu orang baru. Di situ juga terjadi beberapa kali kolaborasi. Nah, itu tuh bikin ngembangin produk jadi lebih mudah gitu. Nah, dari situlah. Oke. Nah, karena kan setiap startup nih, pengusaha gitu ya, skalanya mungkin UMKM pada saat pertama memulai itu kan mungkin jalannya nggak lancar-lancar aja gitu. Kadang emang ada naiknya, ada turunnya, ada semangatnya, ada putus asanya gitu ya. Terutama ini udah dari tahun 2012 sampai sekarang udah 8 tahun gitu. Nah, itu mungkin aku mau nanya pengalaman pertamanya Kak Lael ini goes to Instagram gitu. Itu dimulai dari nyiapin kontennya dulu kah? Atau mungkin ya udahlah promo aja asal orang tahu nih produkku. Awal kalau mau mengonsep feed kayak gitu, branding tampilan sosial medianya, aku selalu siapin dulu sih, nggak bisa langsung upload, karena produkku ini aku punya series. Jadi kayak setiap pattern itu ada ceritanya, setiap pattern itu punya meaning masing-masing kayak gitu. Jadi aku selalu bikin cerita untuk mulai upload produk baru atau melanjutkan upload produk selanjutnya. Kayak misal aku punya, misal kayak si stiker pack ini stiker pack, aku ngambil dari karya-karyaku di produk sebelumnya. Nah, ini... Oh, ini stiker? Iya, ini stiker pack. Oh, iya. Nah, jadi tuh karena produkku mostly yang beli perempuan, perintilan kayak gini tuh seneng banget kan, kayak beli tas, tapi terus dapet stiker yang lucu-lucu bisa ditempel ke benda-benda kesayangan kalian kayak gitu. Nah, ini tuh turunan dari produk-produk yang aku upload selanjutnya, tinggal aku sesuaikan sama mood board-nya. Jadi aku harus bikin, aku biasanya bikin mood board dulu. Terus tone and manner-nya biasanya tone and manner-nya aku pikirin dulu nih, aku bikin biar harmonis kayak gitulah, biar harmoninya dapat lah di feed. Baru nanti aku mikirin bikin captionnya, storytelling-nya kayak gitu untuk menjelaskan produkku ini ceritanya tentang apa sih, terus lebih ke detail produknya kayak ukuran dan lain-lain, terus warna, material kayak gitu-gitu sih. Oke. Oh iya, lucu banget ya. Ini semuanya aku kerjain sendiri, jadi aku shift of everything sih sebenarnya, makanya aku bilang learning by doing. Apalagi pas pandemi gini, jadi nggak ada yang bantu. Gitu. Oke, jadi makanya produk-produk kita tadi ada yang limited juga ya. Sempat teman aku tanya mau beli ini itu, kata produk mostly limited, Mas. Limited. Oke. Nah, tapi kalau uniknya ini kan sebenarnya dari satu brand, dari produk, ada turunan produknya segala macam. Nah, ini nyiapinnya itu daily atau weekly, rutin tertentu gitu kan? Weekly, jadi rutin kayak setiap misal 1 minggu. Jadi aku punya timeline gitu, Mas. Misal 1 minggu ini aku mau upload feed berapa kali? Mungkin 6 kali atau 9 kali. Nah, aku runtutin dulu nih, hari ini apa, jam berapa, kayak gitu-gitu. Ngeliat dulu algoritma Instagram kan biasanya berubah-ubah nih. Sekarang berubah-ubah sih menurut analisa aku dari insight dan sebagainya dari Instagram. Jadi kayak misal selama bulan puasa ini tuh orang paling banyak pakai Instagram itu jam 3 sampai jam 5, terus jam 3 sampai jam 5 sore, terus jam 8 malam sampai hampir jam 11 malam. Makanya di jam-jam itu tuh aku selalu posting kayak gitu, kayak karena viewersnya nambah, terus engagement-nya lebih mudah didapat kalau semua orang pegang HP waktu itu kayak gitu. Engagement-nya lebih Oke. Jadi kalau aku sedikit
review lagi ya di beberapa percakapan kita ke belakang tadi ya Kak. Jadi ternyata kan kalau misalnya kita jadi pengusaha ya, walaupun skalanya masih di ICSD nih, di Perimbananku tuh pelaku UMKM itu kita menyebutnya pengusaha. Karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama, cuman skalanya aja mau mikro. Ya. Kalau tadi disampaikan orientasinya itu kan dulu aku pernah membagi ini. Ada yang pertama kali tuh orientasinya itu profit gitu. Jadi cuan gitu. Kalau tadi aku ngerasa kalau dari Kalayo itu ada orientasi yang kedua di passion. Karena dari awal dibikin di tahun 2012 itu tuh udah memunculkan ide-ide atau konsep yang basicnya itu dari passionnya Kalayo. Jadi nggak mudah bosan kan karena memang passionnya di sana. Terus setelah ada passion tadi, untuk bisa menampilkan konten yang menarik, kita harus coba bikin mood board-nya gitu ya. Biar plan rencananya itu bisa optimal. Dan terakhir jadi kayak di konsep dulu gitulah, kita konsep dulu. Ini produk ceritanya mau kayak gimana, storytellingnya mau apa. Jadi biar audiens juga lebih mudah menyerapnya kayak gitu kan, lebih ngerti oh ini gini, terus mereka tertarik untuk beli gitu. Nah, nomor satu tertarik untuk lihat dan kepo dulu sih, karena memang awalnya aku bikin ini bukan nggak expect akan jualan mass production ini, awalnya cuma mau pamer karya aja kayak gitu. Oh, jadi berkat sombong akhirnya jadi rezeki ya? Iya betul. Nah, itu yang jarang-jarang. Mungkin kalau pengusaha UMKM mungkin ada yang bilang, wah aku nggak mau nih unjuk karya ntar dibikinin sombong. Ternyata dari sombong tadi bisa jadi berkah ya. Enggak. Nah, tapi sebelumnya lagi buat teman-teman nih, aku ingetin kalau misalnya mau ada pertanyaan kepada narasumber kita, bisa menggunakan fitur Q&A. Dan sebelum ini aku akan bacakan ke teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau nanya satu hal lagi nih yang bikin penasaran adalah, kemarin itu sempat menangin kompetisi Instagram Academy gitu ya. Yeah. Nah, itu awal ikutan sampai menang itu gimana Kak penilaiannya? Jadi itu acara itu Akademi Instagram itu kolaborasi antara Kreavi sama Instagram Indonesia. Jadi memang tujuannya itu mengangkat UMKM bisnis online yang mereka pakai Instagram. Nah, dari situ aku daftar waktu itu, memang dibuka kesempatan untuk submit brand, terus daftar masuk 3.000 besar se-Indonesia dan dipilih lagi, ternyata masuk 10 besar se-Indonesia, terus akhirnya ke Jakarta dipilih 5 besar, terus HIPMI salah satunya, dari Jogja HIPMI, terus yang 3 lagi brand dari Bandung, yang 1 brand dari Jakarta. Gitu. Oke, selamat. Nah, nanti kita bakal sharing-sharing lagi ke teman-teman yang udah ikutan tanya ya, karena kan waktu kita terbatas nih, pengen nanyanya banyak banget. Cuman karena waktu terbatas, jadinya aku langsung ke sesi pertanyaan nih. Nah, aku mulai aja nih buat Mbak Alia, Mas Rio, sama Kalail. Boleh ya, ini aku ada Q&A. Dan di Q&A ini aku mau coba sharing ke teman-teman. Ini ada di materi konten marketing, tolong jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud own media milik brand. Bisa diberikan contohnya. Ini kayak pertanyaannya buat Mas Rio nih, ya. Coba kita tunggu Mas Rio karena beberapa pertanyaan sudah banyak banget. Own media nih. Mungkin Mas Rio. Oke. Ya. Apa Mas, ini ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan own media? Own media, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara di apa ya istilahnya, kalau kita bicara di ilmu marketing baru gitu ya, itu tuh ada 3 jenis media yang harus diketahui sama brand. Yang pertama itu adalah paid media. Jadi kalau kita mau pasang pesan di dalam media tersebut, kita harus bayar. Jadi kayak misalnya dia tuh media massa lah, kan kalau kita misalnya mau pasang iklan di website mana, atau kita mau pasang di mana, atau bahkan kalau kita mau pasang iklan di Instagram kan kita harus bayar. Jadi itu istilahnya paid media.
Nah, kalau own media itu adalah media yang dipunyain sama brandnya sendiri. Ya, contohnya tadi kalau misalnya Mbak Alia bilang Google Businessku kan dia menyediakan website kan gitu kan ya. Nah, website itu kan sebenarnya adalah tempat di mana kita bisa masukin konten di web kita, tapi kita nggak usah bayar. Nah, itu own media. Jadi own media itu segala sesuatu di mana kita bisa taruh konten kita, tapi kita nggak perlu bayar. Contohnya web tadi. Habis itu Instagram. Instagram kalau misalnya Instagramnya ditaruh di account kita sendiri kan kita nggak perlu bayar. Tapi kalau kita mau pasang iklan supaya orang tahu lebih banyak baru kita bayar. Nah, itu masuknya ke paid. Nah, on tuh yang pokoknya yang semua yang kita nggak usah bayar dah. Gitu kira-kira. Nah, Oke, berarti kan kalau misalnya aku nggak salah nih ada yang namanya aset digital gitu ya. Nah, jadi own media ini sebagian dari aset digital dari brand gitu ya. Ya, cuman kadang-kadang own media itu bukan cuma digital. Ada juga flyer. Kalau flyer kan kita bagi-bagi, kita taruh tulis apa aja, itu nggak bayar. Kita bagi-bagi. Nah, itu juga. Tapi kalau yang di digital itu aset digital kita. Aset digital yang dimiliki sama brandnya. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Nah, ini aku mau coba kasih pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Hilang lagi pertanyaannya. Aku tuh answer live, aku ketik answer, nah ini aja deh. Tuh Mbak Alia, bagaimana langkah awal kita berjualan online, baik itu di marketplace atau Instagram, lalu sebaiknya usaha apa yang sekiranya cocok untuk berjualan pada saat pandemi ini? Oke. Ini nggak ada nama aja nih. Jadi kalau misalnya, ini baru aku ketik sih sebenarnya jawabannya belum tak send tapi. Nah, jadi kalau untuk masa pandemi ini, aku sih ngelihat yang namanya jualan frozen food itu tuh kayak lagi booming banget gitu. Karena dari segi kebutuhan kan orang tetap butuh makan nih, tapi mereka tuh males gitu mau ke pasar, mau masaknya, belum tentu enak juga gitu. Nah, jadi sekarang kayak kalau di circle aku itu kayak banyak banget yang pada jualan frozen food gitu. Jadi memang kalau untuk langkah awal kita jualan online itu kita bisa ngelihat tren yang ada dulu. Jadi daripada sebenarnya kita tuh ngejar passion itu bagus, cuman kalau masa urgent kayak sekarang tuh kan yang penting tuh cuan ya. Jadi kadang kita mesti memutar otak juga dan kayak merubah mungkin kayak pola bisnis. Kira-kira apa nih yang lagi tren gitu supaya dari segi pemasukan tetap ada, yang bisa untuk mensupport misalnya kita jualan yang sesuai sama passion misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya sambil ngelihat tren sih lagi apa yang paling banyak sekarang dijual gitu. Kayak kemarin musimnya mau lebaran tuh orang lagi nyari hampers. Nah, pada bikin hampers, paket hampers apa. Nah, gitu. Jadi menurut saya sih perlu dilihat tren. Terus untuk melihat tren yang sekarang lagi apa produknya itu juga bisa ngecek di Google Trend namanya. Nah, jadi di Google Trend ini tadi ada yang tanya juga dan udah aku jawab. Mungkin aku mau share screen aja kali ya sedikit tutorial Google Trend ini karena menurutku ini ngebantu banget sih buat teman-teman yang yang buat teman-teman yang mau mencari bahan jualan. Insight gitu ya. Aja Google Trend. Nah, jadi di Google Trend ini kita bisa setidaknya dapat gambaran lah walaupun nggak secara mendetil, tapi kita bisa tahu kira-kira produk apa ya sekarang yang lagi hype gitu. Nah, itu di cara masuknya Google.trend gitu ya Mbak? Googling aja Google Trends gitu nanti. Bisa langsung dipilih aja yang mau dari mana sumbernya Indonesia langsung apa dari luar, ini trends.google.co.id. Nah ini kan ada berdasarkan negara ya, jadi bisa kita ngelihat tren-tren secara worldwide dunia ataupun mau per negara. Nah terus tinggal dicek aja nih, misalnya aku paket apa ya kira-kira contoh produknya yang aku baju muslim contohnya. Nah, jadi baju muslim kita ngelihat nih trennya seperti apa kira-kira.
Dan ini bisa disetting mau mau ngelihat tren dalam 1 tahun terakhir, kemudian mau ngelihat tren yang di web search atau mau ngelihat yang di e-commerce, itu bisa ngecek di sini, tinggal diganti aja. Kalau Google Shopping ini nanti dia ngelistnya berdasarkan e-commerce gitu. Ini aku cek dulu yang web search ya. Di web search, oh ternyata sampai mendekati ini turun banget nih di April kemarin, tapi ini udah mulai naik nih menjelang Lebaran, dan ini kemungkinan trennya juga akan terus naik seperti itu. Nah, jadi bisa kelihatan. Nah, ini sampai ada kotanya juga yang dari skor itu mereka banyak search nge-googling tentang si kata kunci baju muslim ini. Nah, lalu di bawah ini kan ada related queries sama related topics nih. Jadi related queries ini bisa digunain untuk kata kunci kalau misalnya teman-teman mau masukin ke websitenya atau jadi kayak search engine optimization gitu, SEO secara organik. Nah, itu bisa dimasukin nih kata kunci baju muslim. Jadi misalnya aku di GMB nih, di Google My Business, itu kan aku bikin postingan artikel. Nah, jadi mungkin kata-katanya di bawah itu aku bisa nambahin baju muslim 2020 terbaru. Baru modelnya Sarimbit misalnya, terus apa-apa. Nah, ini bisa dimasukin karena ini turut membantu juga sih. Oke. Seperti itu. Nah, jadi ini jadi acuan awal untuk kita bikin ini ya, Mbak, artikel-artikel yang cocok gitu ya? Bisa. Ini yang paling gampang sih ini. Kalau yang mau lebih kompleks lagi bisa pakai Google Keyword Planner. Tapi yang ini yang menurutku untuk kita yang maksudnya yang semua masih ditangani sendiri gitu kan, menurut saya sih kayak Mbak Lael tadi ya, Chef Everything Officer. Karena aku juga sama kayak yes, betul sekali, kita adalah one man show gitu, semuanya kita yang garap. Nah, jadi mendingan tapi tenang, dapat insight aja. one man show-nya Mbak Alia sama Mbak Lail masih salut buat Mas Rio yang bisa bekerja sambil rebahan. Itu normal gitu. Masih rebahan ya, masih bisa. Oke, nanti bakal dijawab Q&A-nya karena waktu kita terbatas nih ya. Nanti sama para narasumber bisa type dan langsung ngobrol di situ. Ini ada pertanyaan juga buat Kak Lail nih. Gimana caranya sih Kak Lail buat punya skill seni, pengen banget buat produk seni kayak gitu, dari Ari Saputra. Waduh. Mengasah potensi itu gimana, Kak? Nggak punya skill seni, pengen kayak buat produk seni. Sebenarnya seni itu kan relatif ya, maksudnya seni itu yang menilai orang lain sih kalau menurutku ya. Dan semua yang kita karena aku basicnya melukis dan lain sebagainya, intinya mau gambar apa aja itu jadinya seni nggak sih? Kalau misal gimana ya ngomongnya, bingung. Jadi tapi misalnya gini nih, apa ada acuan inspirasi tertentu untuk bisa menciptakan suatu produk gitu misalnya? Lihat dari Pinterest kah atau googling kah atau apa? Oh iya, referensi itu penting, tapi untuk Pinterest itu sebenarnya oke sih buat referensi, cuman kalau aku jadikan referensi tapi jangan jiplak dari situ gitu loh. Kita bisa belajar bikin karyanya dari situ. Misal kita nyoba bikin ini, bikin itu, tapi setiap orang kan punya hal yang disukai masing-masing nih. Nah, kita gabungin dari hal personal itu sama referensi yang kita dapat. Nah, dari situ nanti akan jadi karya baru, hal baru yang bisa kita sajikan untuk audiens yang mau kita kasih lihat gitu. Jadi sebenarnya semua orang bisa sih bikin, semua orang bisa gambar gitu, gampangnya gitu. Jadi asal niat dan konsisten gitu, nggak males. Oke. Jadi tadi dapat gambarannya adalah fokus utamanya adalah nggak males gitu ya, konsisten untuk bisa terus berjualan secara digital. Karena kalau lagi stuck ide pasti males, pasti nggak kayak udah nggak usah gitu, kayak nggak jalan aja gitu. Kalau misal lagi stuck mau bikin apa kayak gitu. Misal konsisten aja. Mungkin kondisi stuck tuh nggak cuman buat
mungkin kreator seni gitu ya, mungkin para digital marketers gitu ya, atau teman-teman Google gitu kalau punya lagi momen stuck gitu, apalagi di musim pandemik gitu ya, itu memang semua orang bisa ngalamin. Tapi buat saya nih di ICSB juga punya slogan menyerah bukan pilihan gitu ya, karena kalau misalnya kita ke depannya ini udah katanya nih ada yang mau menyerah, terserah dan sebagainya gitu, jangan, karena perjalanannya kita ini masih sama-sama panjang gitu ya. Sebenarnya waktu kita nih pengennya lebih banyak lagi nih gitu. Cuma nanti info ke teman-teman gitu ya narasumber bahwa ini di tombol Q&A ini sebenarnya bisa dipencet profilnya kita gitu ya, terus di sana ada tombol Q&A dan bisa dijawab sama masing-masing narasumber gitu yang bisa. Di sini ada Q&A dan di sananya teman-teman seperti Kak Alia, Mas Rio, Kak Lail gitu bisa ikut menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dari ini ada pertanyaan yang udah aku jawab. Ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab juga. Nah, makanya jadi aku sedikit punya pertanyaan juga yang mungkin bisa dijawab sama teman-teman bertiga nih. Yang dari tadi mungkin juga sempat belum di-share sama Mas Rio, Mbak Alia, sama Kak Lail gitu ya. Tentang database konsumen nih. Yang aku pengen tanyain juga nih buat Mas Rio, Kak Lail, sama Mbak Alia, gimana nih cara pemanfaatannya database konsumen ketika tadi Mas Rio udah bilang udah ketemu saluran-salurannya udah ketemu. Mbak Alia udah bisa go online lewat Google. Terus Kak Lail udah punya konten-konten marketingnya melalui media sosial di Instagram, kontennya udah bagus. Nah, selama pandemik ini, apakah si database tadi itu bisa punya fungsi yang optimal untuk memasarkan produk? Ya, kalau kita boleh Mas Rio dulu deh. Boleh. Jadi gini, kalau kita bicara soal database itu sebenarnya yang paling penting. Kenapa sih dibilang paling penting? Ya karena seenggak-enggaknya orang itu sudah experience menggunakan jasa atau produk kita, gitu kan ya. Nah, pada saat dia udah experience, kita juga jadi bisa tahu dia itu happy atau enggak. Nah, tidak di masa pandemik aja database itu penting. Kenapa ya? Kan kadang-kadang kan kita kan menghubungi lagi, kita bisa upselling, menjual hal yang lain, tapi kira-kira terkoneksi atau hal yang lain ya. Nah, cuman permasalahannya memang kadang-kadang kita itu nggak punya database. Itu kadang-kadang itu tuh masalah utamanya. Nah, kita tuh tahu, oh kita tuh pembeliannya banyak. Terus kita kira-kira udah dapat leads-nya dari online, habis itu akhirnya jadi terkonvert penjualan, kita udah happy. Padahal yang paling penting adalah yaitu tadi, kayak tadi Mbak Alia kan tahu tuh, oh yang ini dari WhatsApp, habis itu dia ngelihat. Nah, selain tahu sumbernya, dia juga tahu orangnya siapa aja, dan itu yang nantinya bisa dihubungi kembali gitu. Nah, jadi memang penting, apalagi di saat pandemi seperti ini, penjualannya juga berbeda polanya, kan gitu kan ya. Dan kadang-kadang bahkan di pandemi ini kita jadi kreatif. Itu pentingnya tuh gitu tuh. Di saat kepepet biasanya kreativitas muncul deh, ada jualan-jualan baru, muncul deh ada seri-seri baru mungkin ya kalau untuk barang-barang. Nah, itu bisa jadi kita menghubunginya langsung ke database kita ya. Itu juga bahkan kita bisa bikin penjualan eksklusif untuk pelanggan ya kan, kayak gitu. Jadi ya penting sih kalau menurut saya Mas Satya. Oke, kalau Mbak Alia pemanfaatannya gimana nih database-nya? Kalau aku sih kepakainya itu pas buat travel sih ya. Yang maksudnya yang aku praktekkan langsung. Jadi kalau kan banyak tuh tipikal orang kalau misalnya mau liburan itu kan nggak langsung kayak beli saat itu juga gitu loh, pesan misalnya aku mau ke Korea, mau ke Jepang, oke aku langsung bayar saat itu kan enggak. Kadang-kadang mereka nanyanya sekarang tapi itu untuk liburnya tahun depan. Nah, jadi deal itu tidak terjadi pada saat itu juga. Nah, disitulah database itu penting karena biasanya sih aku kayak mengkategorikan kayak klien yang sudah pernah ikutan turku sama klien yang baru tanya-tanya. Nah, untuk klien yang sudah pernah ikut tur itu biasanya aku akan broadcast destinasi-destinasi yang mereka belum pernah ke sana gitu. Jadi yang mereka misalnya kemarin ikut aku ke Korea, oke, berarti next-nya aku akan share tentang Eropa, Jepang, Turki, dan yang lain ke grupnya itu. Nah, sedangkan yang baru tanya-tanya, nah itu aku mau fokusin
jualan. Kemarin mereka tanyanya tentang produk apa nih? Oh, produk Korea. Oke, berarti aku terus tuh ngegeber info-info tentang paket Korea. Tapi juga menurutku yang namanya broadcast itu jangan terlalu sering banget juga karena itu annoying banget lah. Jadi kayak dikembalikan ke diri kita sendiri kalau misalnya kita tiap hari, tiap waktu dapat broadcast banyak gitu kan pasti mengganggu ya. Jadi memang itu perlu dilihat lagi sih dari segi jangka waktunya gitu. Oke, dan terakhir nih Mbak Lail nih soal database gitu, pemanfaatannya gimana nih buat tip nih? Kalau aku kayak Mbak Alia sih seringnya broadcast, tapi kalau misal ada seri baru atau misal ada restock baru yang banyak banget orang pengen, banyak banget orang yang nanyain, misal produk pengen backpack yang A, pengen backpack A, banyak yang nanya, aku pasti kasih tahu nih, aku broadcast kalau misalnya si produk ini udah restock nih, jadi orang-orang yang pengen itu tahu gitu. Dan aku punya list sendiri karena setiap order itu formatnya itu harus aku minta mencantumkan email atau akun Instagram karena dari situ aku bisa kirimin mereka kayak newsletter gitu loh, artikel HIPMI apa yang baru kayak gitu-gitu. Oke, jadi database tadi juga akan baiknya kalau misalnya kita maintain secara kontinu gitu ya para narasumber ya. Iya, itu yang penting secara kontinu. Secara kontinu, baik. Nah, buat teman-teman, mohon maaf banget teman kita, ini karena waktunya terbatas, pertanyaannya masih banyak banget yang masuk, yang belum dijawab juga ada beberapa, tapi jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung bisa japri atau bisa follow akun-akun berikut. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dari @kitatama.id, Facebooknya ada Kitatama Events, dan juga untuk para narasumber kita di @aliamirza, juga @rockinrio, ya, Rockinrio-nya ROCKINRYO, dan juga Kak Lail di @nrlail, Nurlail gitu ya. Bisa banyak sharing lagi, banyak info-info yang bisa dibagikan buat teman-teman. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan tadi yang disampaikan Mas Rio di paparannya tadi mengenai saluran-saluran dari digital marketing ini jadi pilihan yang penting dan menentukan buat teman-teman pengusaha skala mikro, kecil, menengah untuk go digital. Dan Mbak Alia juga menyampaikan untuk teman-teman yang ingin go digital melalui produk-produk seperti media sosial, Google, ataupun melalui e-commerce, jangan lupa untuk memaintain postingan-postingannya berkala. Dan Mbak Lail tadi juga akan lebih baik jika ketika kita sudah go online, itu mulai dari awalnya menentukan mood board plan-nya hingga menentukan timeline yang sesuai agar hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, terima kasih banyak bagi para narasumber kita. Terima kasih banyak Mas Rio. Ya. Terima kasih banyak Kak Alia Mirza. Sama-sama. Dan Kak Lail, thank you so much Sama-sama, sudah bergabung di bincang kita volume yang kedua kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mendukung acara kita. Ada ICSB Indonesia, ada Great Digital Media, HIPMI, Jejak Digital, dan juga UMKM Jualan Online. Nah, buat teman-teman jangan lupa setelah ditutup Windows-nya nanti ada link dari Zoom-nya, bentuknya adalah link untuk melakukan survei. Harapannya kami di kesempatan sore hari ini teman-teman yang mengikuti agenda bincang kita bisa mengisi survei untuk kepentingan topik-topik berikutnya yang bisa dihadirkan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Satya Bilal selaku moderator di kesempatan sore hari ini mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat puasa teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.